Ketemu lagi di channel Amakiwan. Kali ini saya coba membahas bagaimana kita menghitung populasi dan juga sampel menggunakan rumus Slovin. Perlu kita ketahui bahwa populasi adalah keseluruhan subjek ataupun objek yang diteliti, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Nah, dalam melakukan penelitian pada suatu populasi, pada umumnya kita menggunakan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Hal ini dikarenakan penelitian dengan menggunakan jumlah populasi secara keseluruhan akan memakan waktu yang lama dan juga biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, menggunakan sampel adalah cara yang terbaik. Agar sampel yang kita ambil dapat benar-benar mewakili populasinya, maka kita memerlukan standar ataupun cara dalam menentukan sampel. Terdapat banyak cara maupun rumus untuk menentukan jumlah sampel. Salah satunya adalah menggunakan rumus Slovin. Rumus ini sangat sederhana dan juga mudah dihitung. Namun banyak yang belum memahami ataupun mengetahui cara hitungnya. Ini adalah formula dari rumus Slovin. Kita lihat di sini. N sama dengan N besar per 1 tambah NE kuadrat. Nah, kita lihat keterangannya. N kecil ini adalah jumlah sampel, sementara N besar adalah total populasi. Kemudian E di sini adalah batas toleransi error. Biasanya 1%, 5% dan juga 10%, sangat tergantung dari peneliti, ya. Nah, kita lihat contoh kasus. Misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku menghindari risiko terpapar virus corona di RWX tahun 2021. Hasil survei awal diketahui bahwa jumlah warga di RWX tersebut sebanyak 1.200 jiwa. Berapakah sampel yang dibutuhkan jika batas toleransi errornya ditetapkan sebesar 10%? Nah, berdasarkan kasus ini dapat kita lihat di sini, kalau kita merunut pada rumus tadi, maka di sini sudah ketahuan N besarnya adalah 1.200. N besar yang merupakan populasi. Sementara nilai E-nya juga sudah ketahuan, yaitu 10%. Maka selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan sampel dengan rumus yang tadi, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 tambah NE kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan soal yang tadi. N besar adalah 1.200, maka angkanya seperti tampil pada layar ini. N kecil sama dengan 1.200 per 1 ditambah 1.200 dikali 0,1 kuadrat. 0,1 adalah nilai errornya, yaitu 10%. Oke, selanjutnya N kecil sama dengan 1.200 dibagi 1 ditambah 1.200 dikali 0,01. 0,01 ini adalah 0,1 kuadrat. Selanjutnya adalah formula perkalian, lebih dahulu kita hitung, yaitu 1.200 dikali 0,01. Nah, hasilnya adalah ini ya, 1.200 dibagi 1 tambah 12 ya. 12 ini adalah hasil perkalian antara 1.200 dikali 0,01. Nah, selanjutnya adalah 1.200 dibagi 13. Diperoleh hasil sebesar 92,308. Kemudian dibulatkan menjadi 92. Nah, selanjutnya sebetulnya jumlah sampel ini bisa kita langsung pakai untuk menyebarkan kuesioner. Namun kita juga perlu memperhitungkan dropout sampel. Oleh karena itu, antisipasi dropout sampel ini menjadi penting, perlu kita hitung. Nah,
Ini ya, jadi untuk menghindari adanya dropout, maka sebaiknya kita perlu menghitung sampel dengan menggunakan rumus antisipasi dropout sampel. Rumusnya adalah ini ya, N turunan atau N prediksi sama dengan N dibagi 1 kurang F. Nah, kita lihat keterangannya, N koreksi ini adalah jumlah sampel setelah dikoreksi ya. Kemudian N kecil adalah jumlah sampel berdasarkan estimasi sebelumnya. Kemudian F adalah prediksi persentase sampel dropout, yaitu 10%. Nah, kemudian tinggal kita hitung bagaimana dropout sampelnya. Nah, dengan rumus yang tadi yaitu N turunan sama dengan N per 1 kurang F. Nah, N-nya adalah 92 hasil perhitungan sampel tadi. Nah, dibagi 1 kurang 10 bagi 100 ya. 10/100 ini adalah error sampel tadi, yaitu 10%. Nah, hasilnya adalah 92 dibagi 0,9 didapat sebesar 102,2 sampel ya. 102,2 sampel. Dengan demikian maka sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 102 orang. Oke, sekian tutorial dari saya tentang bagaimana menghitung sampel menggunakan rumus Slovin dan juga bagaimana menghitung dropout sampel. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan perhitungan sampel. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.